Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Devalian akan menyampaikan materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Materi yang akan saya sampaikan dengan tema Asal-usul Gerakan Muhammadiyah. Oke, langsung aja ke materinya. Oke, ada 2 poin yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama itu faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, lalu yang kedua profil pendiri dari Muhammadiyah. Untuk yang pertama, faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah itu ada 2 faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri, yang tercermin dari 2 hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Sikap beragama umat Islam saat itu pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional, sebab syirik, taklid, dan bid'ah masih menyelubungi kehidupan umat Islam, terutama dalam lingkungan keraton, di mana kebudayaan Hindu telah jauh tertanam dalam diri masyarakat sendiri. Nah, seperti yang diketahui, proses Islamisasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama itu tasawuf atau tarekot dan mazhab fikih. Dan dalam proses tersebut, para pedagang dari kaum Sufi memegang peranan yang sangat penting. Melalui merekalah Islam dapat menjangkau daerah-daerah hampir di seluruh Nusantara ini. Oke, faktor yang kedua ini faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda. Faktor tersebut antara lain tampak dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha ke arah westernisasi dan kristenisasi. Pendidikan kolonial Belanda dikelola oleh pemerintah kolonial untuk anak-anak bumi putra ataupun yang diserahkan kepada misi dan zending Kristen dengan bantuan finansial dari pemerintah Belanda. Pendidikan demikian pada awal abad ke-20 telah menyebar di beberapa kota, sejak dari pendidikan dasar sampai atas yang terdiri dari lembaga pendidikan guru dan sekolah kejuruan. Di awal abad ke-20, yaitu pendidikan Islam tradisional dan pendidikan kolonial, kedua jenis pendidikan ini dibedakan bukan hanya dari segi tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dari kurikulumnya. Nah, pemerintah kolonial Belanda ini menginginkan orang-orang yang lahir secara terdidik dan berkebudayaan barat, di mana mereka menyudutkan tradisi nenek moyang dan agama mereka sendiri, agama Islam. Nah, maka dari itu, sikap umat yang demikian inilah sebagai ancaman dan dapat sebagai tantangan bagi umat Islam di awal abad ke-20. Oke, sekarang kita ke poin yang kedua, di mana profil dari pendiri gerakan Muhammadiyah. Nah, Kyai Haji Ahmad Dahlan itu lahir di Yogyakarta pada Agustus 1868. Nama kecil dari Kyai Haji Ahmad Dahlan itu ialah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara, yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Ahmad Dahlan juga merupakan salah satu pahlawan nasional di Indonesia. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikir-pemikir pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke tanah air tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Di sana ia berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Yogyakarta, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri. Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johanah, Siraj Dahlan, Siti Bushiro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahra. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik Ajengan Penghulu Cianjur yang bernama Dandanah. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin, Pakualam, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan
meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Dengan maksud mengajar agama pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk Budi Utomo, organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggotanya. Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo. Budi Utomo sendiri, para anggotanya menyarankan agar Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Nah, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari nasib seperti pesantren tradisional yang terpaksa tutup bila kiainya meninggal dunia. Saran itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada abad 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan teman-teman dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.